Kalau lu tahu, gue itu lagi bingung. Bingung kenapa? Bingung sama diri gue sendiri. Yeah, boy. Gue niatnya ngisi channel ini adalah channel santri, untuk menceritakan tentang santri. Tapi belum satu pun ada keterangan-keterangan yang gue masukin ke channel gue ini tentang santri. Maka dari itu guys, kali ini gue akan bercerita ataupun akan bersharing ataupun ngobrol-ngobrol tentang santri. Let's check it out. Salah. Let's gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Duru Nafis. Di sini kita akan bercerita ataupun menceritakan tentang santri. Jadi gini, ada hal-hal yang harus kalian pahami, khususnya bagi para orang tua yang ingin memondokkan anaknya ke pondok pesantren. Hal yang pertama harus diketahui oleh orang tua yaitu tujuan. Apa tujuan Anda memondokkan anak Anda? Apakah hanya karena anak Anda bangor, badung, bandel, dan lain sebagainya? Apakah Anda memiliki tujuan tertentu memondokkan anak Anda ke pondok pesantren? Perlu diketahui, santri adalah seorang pelajar. Akan tetapi, seorang pelajar di sini condong kepada pelajaran agama. Khususnya santri adalah pelajaran agama Islam tentunya. Di samping itu, santri juga dituntut untuk selalu berakhlakul karimah, karena menjalankan ilmu agama Islam tidak bisa terlepas dari akhlakul karimah. Setelah itu, ketika mempunyai tujuan akan seperti apa kepada anaknya tersebut, akan seperti apa anaknya nanti, akan dijadikan orang seperti apa anaknya nanti, maka ada dua pilihan untuk memondokkan anak ke pesantren. Mungkin ini yang saya pahami. Jadi pesantren itu terbagi menjadi dua, khususnya ada pesantren takhusus dan ada pesantren salafi. Pesantren takhusus yaitu pesantren-pesantren yang mana hanya dalam waktu singkat. Dalam arti waktu singkat di situ adalah mempunyai target. Misalkan ada yang takhusus Al-Quran, ada yang takhusus ilmu nahwu shorof, ada yang takhusus khusus fikih dan lain sebagainya. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan Anda ingin memondokkan anak Anda ke pesantren tahfidz sekian tahun untuk beberapa juz. Misalkan 2 tahun untuk 15 juz dan nanti 2 tahun lagi untuk 15 juz yang akhirnya menjadi 30 juz. Itu adalah pesantren takhusus masuknya. Dan ada yang satu lagi yaitu pesantren salafi. Pesantren salafi ini adalah pesantren yang sejak dulu ada. Dalam arti pesantren salafi ini adalah mengikuti metode-metode kuno. Misalkan pembacaan kitab dengan memakai bahasa Jawa, menulis kitab, memaknai kitab dengan tulisan-tulisan pegon, utawi dengan tanda mim, khobar dengan tanda kho dan lain sebagainya. Maka dari itu, orang tua haruslah memahami akan seperti apa seorang anak ke depannya nanti. Apakah akan dipondokkan ke pesantren takhusus dalam waktu yang singkat, ataupun akan dipondokkan ke pesantren salafi yang mana pesantren tersebut harus melalui tahapan-tahapan yang lumayan lama. Semisal seperti ini, apabila orang tersebut belum memiliki pengetahuan tentang apapun itu, maka siapapun orangnya, berapapun umurnya, maka belajarnya itu dari awal lagi, dari menulis lagi. Jadi di sini itu tidak ada batasan umur, tidak ada batasan orang, siapa orangnya.
Ketika orang itu sudah belajar walaupun sudah kecil, maka bisa langsung ke tingkatan yang atas. Dan biasanya di pesantren salafi ini dipatok dengan menggunakan pengetahuan ilmu nahwu sharaf, yaitu diawali dengan kitab Awamil, kesananya dilanjut dengan kitab Jurumiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, dan Jawahirul Maknun. Apabila seorang yang sudah gede sekalipun seperti saya ini, apabila belum paham terhadap ilmu yang tadi saya paparkan, kitab-kitab yang tadi saya paparkan, maka memulai dari awal lagi. Itu untuk pilihan pesantren. Kembali kepada santri itu. Santri adalah seseorang yang dimana santri itu memiliki tugas yang sangat berat. Saya katakan berat. Mengapa? Santri itu memiliki tiga faktor, 3 perkara, dan 3 kewajiban. Yang pertama, dia harus mencari. Ketika mondok, kita wajib mencari ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama. Dan yang kedua, kita harus menyampaikan apa yang kita punya. Dan setelah itu, yang ketiga adalah mengajarkan ilmu dan memanfaatkannya. Itu adalah santri. Di samping itu, kita seorang santri harus memiliki keistiqomahan yang tinggi. Akan tetapi keistiqomahan ini tidak bisa diangan-angan, tidak bisa dihayalkan. Akan tetapi keistiqomahan ini harus dimulai dari sejak dini, sejak kecil, sejak pertama mondok. Apabila sudah bisa istiqomah ketika mondok, maka kesananya akan bisa istiqomah untuk bertanggung jawab. Untuk penjelasan istiqomah tidak akan saya paparkan di sini, akan tetapi akan saya lanjutkan di part berikutnya ataupun video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.